Kami kembali untuk Anda, suatu program rutin yang akan memberikan semangat, pencerahan, pengetahuan, dan membagikan pengalaman dari para narasumber kami. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebelum saya perkenalkan, siapa orang yang jadi narasumber kami kali ini, yang dulu pernah kami undang, lalu hari ini dia akan membawa cerita yang berbeda. Inilah praktisi kesehatan, Bang Paidon Lumban Toruan, Horas. Mbak Pretisia Sufarli, Horas. Salam sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, oye. Inilah Bapak Nur Wahyu Hidayat. Salam sehat Bapak. Sehat-sehat ya. Amin. Amin. Jauh lebih seger ya. Lebih seger ya. Lebih segar, Iya baru mau ngomong saya. Iya. Dan kayaknya kurusan deh. Kelihatan lebih muda nggak? Oh, kelihatan lebih muda. Iya, iya Pak, iya. Saya akui Bapak kelihatan lebih muda daripada sebelumnya. Amin, amin. Gimana kesibukan Pak? Sibukan saya masih, tapi ya sambil jalan aja. Oh. Apa sehari-hari yang dikerjakan sekarang? Saya kadang membantu teman trading batu bara, tapi kadang-kadang saya juga menjalankan kegiatan sosial. Saya sering berbagi sedekah dan berbagi Quran ke daerah-daerah. Bagus Pak. Siapa yang Bapak mau sapa kali ini lewat layar kaca Pak? Anak-anak di mana sekarang? Pertama saya sapa untuk anak saya Anissa yang untuk menemani saya pertama kali. Iya. Yang baru punya bayi sekarang, baru beberapa hari lalu melahirkan punya bayi. Semoga sehat-sehat ya Anissa ya, bayinya dan keluarga. Kedua anak-anak saya yang lain, terutama istri saya yang duduk di sana. Wah, keluarga selalu jadi bagian penting dalam hidup penting. Bapak. Itu membuat semangat hidup saya adalah keluarga. Iya. Hidup pada saya untuk keluarga. Mari kita cek profilnya kembali untuk mengingatkan pemirsa siapa Bapak Nur Wahyu Hidayat. Nur Wahyu Hidayat, akibat hipertensi yang sudah diidapnya sejak 20 tahun lalu, ia jadi mengalami pembengkakan jantung. Wahyu mengaku saat itu dirinya memang sempat lalai dalam mengendalikan hipertensi. Diabetes saya udah pernah 250, tensi saya pernah 200/100. Karena kedua itu, tensi tinggi dan gula itu tinggi, akhirnya menyebabkan ginjal saya kena terganggu. Tak mau kondisi kesehatannya makin memburuk, akhirnya ia mencoba untuk lebih memperbaiki pola hidup. Sebab, bukan tidak mungkin, risiko komplikasi lainnya bisa terjadi jika tidak segera diperbaiki. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Wahyu juga rutin menggunakan teknologi laser. Cuma efeknya teknologi laser ini, ya saya rasa luar biasa. Saya ada perubahan di tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan badan saya sehat. Saya udah jarang sesak nafas. Terima kasih teknologi laser. Berkah untuk kita semua. Pak Wahyu adalah orang yang belajar dari masa lalu. Boleh saya katakan demikian. Pola hidup yang salah dulu dia sadari meskipun sedikit terlambat, tetapi bagi beliau yang penting sekarang berubah dulu. Satu hal lagi, langkah baru yang beliau tempuh adalah menggunakan teknologi laser. Jadi khusus kami ngundang Pak Wahyu kembali ke sini karena ingin mendengar ceritanya apa perbedaannya setelah beliau menggunakan teknologi laser. Tapi sebelum ke sana pemirsa, ayo kita ajak main benar atau salah. Urin berbusa, pertanda urin yang sehat. Nah, menurut Bapak ini benar atau salah? Salah. Urin berbusa salah karena berarti fungsi ginjalnya udah nggak betul. Dia udah bisa menyaring kotoran lagi dengan baik, maka protein masuk situ. Bapak tahu dari mana nih penjelasan Saya seperti ini? baca. Jadi menurut Bapak ini salah? Menurut saya salah ya. Oke ya. Ya, jawaban Bapak tepat bahwa ini adalah pernyataan salah. Ginjal itu bukan masalah membuang kotoran, tapi dia menyaring apa yang diperlukan dan membuang apa yang tidak perlu. Nah, salah satu yang diperlukan yang harusnya disaring itu adalah protein. Nah, protein itu harusnya nggak dibuang, disaring lagi dan dipakai. Tapi kalau ginjalnya rusak, dia akan bocor keluar. Nah, tandanya bocor atau keluar itu adalah memang ginjalnya urinnya berbusa. Walaupun harus dikonfirmasi, harus dicek ulang. Busanya seperti apa, seberapa banyak ya, derajat kerusakannya. Ini untuk mengkonfirmasi gejala-gejala klinis. Nah, biasanya orang yang punya masalah ginjal ini yang punya latar belakang dua nih yang paling sering. Pertama hipertensi, darah tinggi, dan kedua diabetes. Jadi kalau Anda pemirsa punya diabetes atau hipertensi, hati-hati nih, masalah ginjal sudah mengintai dan salah satu tandanya adalah
kencingnya berbusa. Jadi kalau Anda merasa dirinya baik-baik saja, apalagi belum pernah periksa kesehatan, terus Anda lihat kencing Anda berbusa, segera periksa deh. Kami nyatakan apa yang disampaikan praktisi kesehatan lewat pernyataan ini bahwa urin berbusa pertanda urin yang sehat adalah pernyataan yang salah. Jadi jangan sampai berbusa. Ya. Dulu waktu masalah kesehatan Bapak masih kronis-kronisnya Pak, Bapak mengalami ini juga nggak? Urinnya sampai berbusa? Oh iya. Jadi kalau waktu Betul, berbusa itu tanda tanya buat Bapak. Kenapa? Ya kotor, kesimpulan saya pikir kotor gitu ya. Saya belum sejauh seperti apa yang di Bang Paidon sampaikan. Saya kesimpulannya berarti ginjal saya kotor sehingga urin saya menjadi kotor juga. Mengingat cerita Bapak di masa lalu, Bapak punya masalah hipertensi, kemudian ada juga gula darah yang tidak terkendali. Tapi Bapak sekarang udah pakai laser nih. Pola hidup juga udah mulai berubah ya Pak ya? Ya insya Allah. Apa sejumlah manfaat yang sudah mulai Bapak rasakan sejak pakai laser? Ya saya rasakan pertama adalah tensi saya stabil lah. Trennya udah mulai turun ya udah Pak ya? membaik ya. Trennya membaik. Berapa tadi periksanya Pak? Saya pernah 200, saya pernah. Nah kan tinggi banget. Ya atasnya 200 poin 100 saya pernah. Sekarang tadi sudah dinyatakan oleh Mbak Preti juga, tren tensi Bapak memang menurun. Kemudian apalagi yang Bapak rasakan perubahan di dalam hidup Bapak sejak Bapak pakai laser? Dulu saya sering sesak napas ya. Saya kalau tensi tinggi tidak pusing tapi sesak gitu ya. Iya. Mungkin itu mungkin karena jantung saya bengkak mungkin kali ya efeknya. Iya, memang benar. Jadinya Berkaitan. tapi saya alhamdulillah sekarang udah enteng ya nafas saya ya. Ya jalan udah gak bisa enteng, udah gak bisa jauh gitu ya. Emang saya kadang dulu juga sering olahraga jalan ya. Sesak napas sudah berkurang? Udah kurang ya, hilang sih enggak, tapi udah berkurang jauh lah. Terus selain tensi apalagi yang dulunya tinggi-tinggi? Gula ya tentunya. Gula darah. Sampai lupa saya dulu berapa terakhir ya gitu. Dulu gula darahnya sampai 250 betul ya Pak ya? Ya mungkin pernah ya. Tadi pas satu dicek 150. Turun 100. Jadi udah ada penurunan. Decrease. Ada Kolesterolnya juga nih. Dulu kolesterolnya ada di angka 193. Tadi pas dicek kolesterol 171. Bagus Pak, pertahankan. Turun Berarti ya, ini ya? kan ada tren penurunan nih yang terjadi nih dulu ya. berapa? Dulu 193. Pemeriksaan yang lama itu Pak. Sekarang jadi 171. Nah, selain itu asam uratnya pun mengalami penurunan. Dulunya 8,1, sekarang jadi 7,6. Dan ini pertanda yang baik ya buat Bapak. Karena kan Bapak juga udah mengalami pembengkakan jantung, ada penurunan fungsi ginjal. Kalau misalkan asam uratnya bisa menurun, berarti ada perbaikan yang terjadi nih di sana nih. Nah, ini kan pemeriksaan yang kita lakukan. Ureumnya gimana? Menurun nggak? Urin saya terakhir saya menurun ya. Berarti di sini udah ada tanda-tanda perbaikan fungsi ginjal, betul ya Pak ya? Bagus Pak, pertahankan Pak. Dari masa tidurnya Bapak masih juga sering ke toilet? Ya enggak juga. Dulu saya sering sekali ya. Pada saat tidur terganggu ya Pak dulu ya? Terbangun saya pipis. Nah, sekarang alhamdulillah udah berkurang ya. Berarti kualitas tidur Bapak sudah lebih baik ya? Baik. Ini kabar baik, kita berikan semangat dulu untuk Pak Wahyu, pemirsa. Perbaikan kesehatan itu parameternya nggak cuma satu, banyak kan, langsung semuanya gitu ya. Kolesterolnya turun, kemudian asam uratnya turun, tensinya turun, gula darahnya turun. Kok bisa gitu? Ya karena sekalian teknologi laser itu bekerja di pembuluh darah dan di darahnya sekaligus dengan cara membuka pembuluh darah karena dia merangsang produksi oksida nitrit. Nah, si molekul oksida nitrit yang dirangsang walaupun dipakainya di pergelangan, tapi oksida nitritnya ngikut seluruh tubuh, itu membantu menurunkan tekanan darah secara keseluruhan. Nanti pemirsa juga bisa merasakan hal yang sama. Nah, kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah yang lazim dialami oleh orang-orang yang mengalami diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi. Nah, ketika penggumpalannya terurai, maka darah bisa mengalir dengan lancar. Si kolesterol yang ada di dalam gumpalan tadi terjebak bisa dihantar, bisa dipakai. Kemudian gula darah bisa dihantar, bisa dipakai. Asam urat bisa dihantar, bisa dipakai, dan kalau kelebihan bisa dibuang. Jadi parameternya semua membaik, dan nanti organ yang dipengaruhi apa? Seluruh organ tubuh kita. Nah, cuman juga saya mau ingatkan satu tadi, ketika malam itu pipis nggak bisa dikontrol, sekarang udah bisa. Udah bisa. Nah, di situ ada satu hal kecil yang mungkin saya ingatkan supaya Bapak teruskan. Pemirsa juga nanti hal kecil ini ingat-ingat ya, bahwa produksi hormon testosteron Bapak membaik dengan bantuan teknologi laser. Ketika ada aliran darah tersumbat, ya, bukan hanya ke ginjal, tapi ke arah organ vital laki-laki yang memproduksi testosteron, kan juga berkurang. Begitu teknologi lasernya dipakai, suplai darah ke organ seks itu bertambah.
testosteronnya kembali optimal. Nah, testosteron ini bukan semata-mata gairah seks laki-laki. Testosteron itu mempengaruhi otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Otot polos itu adalah usus, kemudian untuk berkemih, untuk BAB. Makanya berkemih yang tadinya tidak bisa ditahan ketika Anda menggunakan teknologi laser, jadi bisa ditahan. Jadi ini bukannya gini, oh laser adalah segala-galanya, bukan begitu. Dia membantu memperbaiki. Nah, kualitas perbaikannya juga tergantung dari pola makan yang Anda makan. Kalau Anda makan buah 3 kali sehari dan menghindari makanan yang merusak, maka teknologi laser membantu proses perbaikan dalam tubuh Anda. Pak, lanjutkan pakai teknologi lasernya, dan pemirsa, yuk pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Wahyu ini adalah laser dengan intensitas rendah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nantinya dapat menurunkan pengentalan darah, membantu melenturkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Ini salah satu dampak yang dirasakan oleh Pak Wahyu. Dampak-dampak lainnya masih banyak. Jadi untuk pemirsa di rumah, ayo dari sekarang gunakan teknologi laser, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dari sekarang. Pemirsa, yang dipakai oleh Pak Wahyu dan juga dipakai oleh saya saat ini, inilah yang dinamakan teknologi laser yang dipakaikan di pergelangan tangan kiri kita. Namanya adalah Aculaser atau dokter laser. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Bagi mereka yang menggunakannya secara rutin, seperti misalnya Pak Wahyu, mereka akan mudah menceritakan pada kita semua bahwa dengan penggunaan 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda dan saya yang menggunakan ini secara rutin dapat terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Anda nonton Go Healthy sekarang bukan kebetulan. Segera take action, ambil langkah nyata. Jangan lagi hanya mampu berimajinasi tapi nggak melakukan apa-apa. Satu langkah kecil akan berdampak pada masa depan Anda. Telepon kami sekarang juga. Ada tim call center dari Gogomall yang siap untuk melayani Anda. Anda bisa cerita apapun masalah kesehatan Anda dan semua akan terkait dengan penggunaan teknologi laser ke depannya. Anda punya kesempatan untuk memiliki dokter laser atau Aculaser dengan memanfaatkan promo-promo bahkan program cicilan 0% mulai hari ini juga. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Siapapun Anda, apapun latar belakang profesi Anda, generasimu termasuk milenial kah, Gen Z, baby boomers, orang tua kami, cegah komplikasinya sekarang juga. Dan ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Didukung oleh Mengingat kembali pertemuan kami dengan Pak Wahyu beberapa bulan yang lalu, saat itu beliau datang ditemani oleh putri sulungnya, dan saat itu keluhannya membebani kami. Jujur ya pemirsa, Bapak tuh sebenarnya kan memang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, Pak ya. Kemudian dampaknya Bapak lemah, kurang berstamina, kurang bergairah dalam menjalani hidup. Iya. Tapi belakangan ini sejak pakai laser, Pak, Bapak merasa nggak bahwa gairah hidup itu muncul lagi, Pak? Seperti apa Bapak merasakan perbedaannya? Ya, saya banyak yang saya rasakan ya Bang Coki ya. Terutama ukurannya adalah tensi dan gula darah tadi ya. Syukur. Itu sudah stabil dan semoga trennya membaik. Dan juga semoga yang saya khawatirkan justru bukan tekanan darah atau gula darah, yang kreatinin saya. Karena menyangkut ginjal saya. Benar. Itu yang saya paling takutkan itu. Tapi alhamdulillah dia masih stabil di angka 2,4 walaupun masih tinggi ya. Dan semoga trennya dengan pakai laser ini semoga semakin membaik. Bisa Terus Pak. yang berikutnya saya rasakan adalah saya lebih bugar ya, bukan saya nafas saya lebih panjang ya kan. Saya bisa jalan jauh lah gitu ya. Kalau dulu sebelum pakai laser, Bapak ngos-ngosan itu udah ketakutan ya Pak ya? Akhirnya Dan berhenti sakit. aja ya? Sakit. Dan sakit ya dadanya? Agak ada tekanan dari punggung saya ditekan gitu. Iya. Ya, mungkin karena jantung suka bengkak tadi ya. Iya. Efek jantung bengkak. Alhamdulillah sekarang udah membaik lah ya. Syukur. Semoga semakin baik. Amin. Bapak
sebagai orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal, Bapak masih mengatur pola minum ya? Nggak boleh terlalu banyak ya? Iya. Sebagai pasien Saya penurunan fungsi sama ginjal. dokter jantung saya dilarang, dibatasi 2 liter per hari. Bapak Dibatasi taat 2 ya? liter itu maksimal ya Pak ya? Iya ya. Termasuk Saya sop. pikir saya hitung itu, nggak nyampe lah, kadang paling maksimal Oke. kurang lebih lah. Harus taat ya Pak sama anjuran dokter ya Pak ya. Nih sekarang kami mau kasih Bapak tips nih dari praktisi kesehatan langsung. Tahukah Anda pemirsa tips menjaga cairan tubuh pada penderita gagal ginjal? Silakan Mbak Preti. Konsultasilah kepada dokter Anda mengenai restriksi cairan seberapa banyak yang diperbolehkan Ya. dan nggak boleh dilanggar. Tetapi ya hidup di negara tropis ini pasti ada rasa panas ya, betul ya? Bentar-bentar, ih gila nih panas banget nih. Pasti haus ya. Jadi ya pengen minum, tapi ada batasannya. Nah di sini saya bakal kasih tips and triknya. Yang pertama, hindari makanan-makanan yang terlalu asin. Karena makanan yang terlalu asin memicu kita menjadi lebih haus. Makanan manis juga sama. Masalahnya makanan asin, makanan instan yang mengandung pengawet di dalamnya, ini ada kadar natrium yang tinggi. Nah si kadar natrium ini cenderung menarik air. Jadi alhasil mungkin kita minum airnya gak gitu banyak, tapi dampak ke tubuhnya tuh begitu besar. Jadi hal-hal tersebut harus dihindari, itu satu. Lalu yang kedua, pakailah gelas yang lebih kecil. Jadi menipu. Ya, saya udah minum 1 gelas, tapi gelasnya gelas kecil. Kesannya udah minum 1 gelas. Dibagi-bagi. Kalau misalkan Anda restriksi cairannya 1 liter per hari batasannya, dibagi jadi 10 kali minum, berarti 1 kali minum boleh 100 mili. Lalu kalau misalkan haus, apa yang boleh Anda lakukan? Misalkan nih udah mendekati batas-batas akhir, coba boleh kumur. Kumur-kumur untuk membasahi rongga mulut kita, setelah itu jangan ditelan. Jadi kita masih punya spare nih batasan cairan. Atau boleh ngemut-ngemut es batu. Es batu ini, 1 es batu kubus yang kecil itu 30 mili air atau setara dengan 2 sendok makan. Dengan ngemut es batu itu bisa membantu menurunkan rasa haus, tetapi kita masih punya spare, masih punya cadangan nih untuk masalah cairannya. Cadangan cairannya tuh masih bisa. Iya. Tetapi kalau udah dibatasi ya kudu nurut, kudu ikutin. Dan harapannya adalah jangan sampai Anda terkena komplikasi. Tipsnya bagus ya Pak tadi dari Sangat Mbak bagus Preti nih, ya. masukan yang bagus. Iya. Buat saya, semoga bisa saya manfaatkan di rumah. Harus bisa Pak. Harus bisa. Harus bisa, jangan semoga, pasti bisa Pak. Kan udah pakai laser juga rutin Pak ya. Pada rasa tetap harus ngurangi juga minum tadi. Tetap harus Mengatur ngurangi. tetap. Tetap harus ngurangi. Bapak pakai laser sekarang berapa kali? Ya saya ada 2 kali kan pagi sore. Bagus. Nah, di boleh. sini saya memiliki ilustrasi ya, kira-kira kenapa sih kita tuh harus jaga makan, kenapa sih kita harus jaga pola hidup kita. Ini adalah perbandingan antara darah yang kental dengan darah yang normal. Jadi darah yang kental ini atau darah yang tidak normal ini dia cenderung menempel-nempel Pak satu dengan yang lainnya. Dan pemirsa di rumah kalau misalnya Anda punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau memang nggak punya semuanya tapi gaya hidupnya nggak baik, perutnya buncit. Nah kira-kira gambaran aliran darahnya seperti itu. Dia menempel nih pemirsa di rumah satu dengan yang lainnya membentuk gumpalan-gumpalan atau yang kita sebut dengan trombus. Padahal seharusnya jalannya tuh lancar tuh, terpisah satu dengan yang lainnya. Teknologi laser nantinya dia membantu menguraikan si trombus ini. Ya, gumpalan-gumpalan darah ini dibantu diuraikan sehingga aliran darah menjadi lancar. Ketika aliran darah menjadi lebih lancar, otomatis fungsi dan kerjanya si sel darah dalam membawa zat gizi, oksigen, dan juga nutrisi menjadi lebih baik lagi. Obat-obatan juga bisa bekerja secara optimal. Nantinya ya dampaknya kesehatan kita bisa terasa. Dalam arti sesak-sesak tadi bisa berkurang, lalu tubuh Anda juga bisa menjadi lebih bugar. Nah, dampak secara datanya gimana? Yang pertama, tensi kita bisa jadi lebih terkendali. Kenapa? Karena darah yang kental ini memicu jantung kita berpompa dengan cepat, dengan keras. Kalau darahnya udah gak kental ya berarti jantungnya kerjanya lebih ringan. Makanya pembengkakan jantungnya juga bisa terasa ada perbaikan di sana Pak. Nah teknologi laser selain tadinya meningkatkan kualitas darah dengan menurunkan pengentalan darah, dia membantu membuka si pembuluh darah. Nanti akan timbul pertanyaan seperti ini pemirsa. Kan pakainya di pergelangan tangan kiri, kenapa dampaknya bisa terasa secara menyeluruh nih seluruh tubuh kita? Karena pada dasarnya di pergelangan tangan kiri kita itu ada 2 pembuluh darah yang besar. Kita sebut dengan arteri radialis, arteri ulnaris, dan juga ada titik-titik akupuntur. Nah inilah yang distimulus dengan teknologi laser. Si laser dengan panjang gelombang 650 nanometer nantinya dia dapat menembus lapisan kulit luar, tengah, dalam, dan juga mencapai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita akan secara optimal menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini akan diproduksi oleh pembuluh darah dan bekerja untuk pembuluh darah itu sendiri. Dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh.
Dia membuka pembuluh darah, tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Dia juga lah yang membantu kerja pompa jantung kita menjadi lebih optimal. Manfaat dalam bidang kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah ini besar. Lalu apa yang dikerjakan? Dia membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Sehingga gula darah, kolesterol yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah, itu perlahan diubah menjadi energi. Makanya Bapak terasa lebih bugar, lebih kuat jalan. Tetapi di saat bersamaan, ada tren penurunan ya Pak ya, dari kolesterol maupun gula darahnya. Jadi untuk pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama dengan Pak Wahyu ya, ayo segera bertindak gunakan teknologi laser agar tekanan darah Anda, kolesterol, gula darah, dan juga asam urat Anda semakin terkendali. Oke, tadi kita bicara teknologi intranasal, tapi sebelum saya masuk ke teknologi intranasalnya, saya mau ngasih lihat gambar di otak nih, Pak. Ya. Tadi Bapak cerita Bapak punya gagal ginjal, punya masalah jantung, hipertensi. Nah, pembuluh darah yang kena itu bukan hanya di ginjal, bukan hanya di jantung, Pak, tapi di kepala nih. Di kepala ini Bapak bisa sudah ada sumbatan loh, Pak. Coba, ya. Jadi sumbatan itu bukan hanya ada di tempat-tempat yang tadi. Nah, sementara lihat pembuluh darahnya kan kecil-kecil tuh. Iya. Iya kan? Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, fungsi dari nitric oxide atau oksida nitrit yang dikeluarkan teknologi laser bisa sampai ke otak nggak? Bisa. Tapi kita butuh waktu yang lebih lama, pemirsa. Makanya kita sekarang ada terobosan baru pada teknologi laser, yaitu menggunakan yang namanya ekstensi intranasal. Nah, intranasal itu nanti dari perangkat lasernya keluar kabel, nanti masuk ke hidung seperti ini. Nah, karena lasernya langsung ada di hidung, dampak kepada pembuluh darah di otak itu lebih cepat sampai. Seperti yang Pak Wahyu pingin hindari ya, stroke-nya kan gitu kan? Oh iya. Ya. Kalau Anda pakai seperti ini, berarti apa? Risiko stroke Anda lebih berkurang lagi. Kenapa? Karena Anda punya risiko stroke saat ini. Ketika orang punya masalah jantung, berarti punya risiko masalah pada pembuluh darah juga. Iya. Jadi ketika kita pakai teknologi laser ini, sampainya lebih cepat, itu satu. Kedua, lihat ya, di bagian tengah di otak itu, di atas sebelah sana, di dalamnya itu ada kelenjar yang namanya pineal. Pineal itu menghasilkan hormon namanya melatonin. Hormon yang membuat orang jadi tidur. Jika ada sumbatan pembuluh darah yang menuju pineal, maka produksi melatonin berkurang. Artinya apa? Susah tidur. Dengan bantuan teknologi laser, apalagi dipasang di intranasal, kecepatan aliran darah atau fungsi dari aliran darah menuju organ pineal tadi lebih baik. Sehingga produksi melatonin lebih optimal. Sehingga apa? Kualitas tidur dan kuantitas tidur itu lebih optimal. Juga ada yang punya masalah di hidung, yang orang suka alergi, sinus ya. Itu juga bisa membaik. Artinya pemirsa, ketika Anda sudah lihat teknologi depan mata Anda, ini waktunya Anda untuk merasakan keberuntungan, manfaat, kemajuan teknologi. Pakai sekarang juga. Ya, Assalamualaikum. Saudara-saudara semua, teman-teman semua, khususnya yang mungkin menderita seperti saya, ya diabetes dan hipertensi, apalagi yang sudah berumur seperti saya, ayolah kita tingkatkan kesehatan kita selain pola hidup, kita olahraga, kita gunakan teknologi laser. Semoga bermanfaat bagi hidup kita, nambah kesehatan kita. Amin. Saya udah merasain, nggak usah ragu. Wah, keren. Ini saatnya Anda pakai dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu, ini adalah alat kesehatan yang sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia, yang telah membantu mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sehingga meningkat dari hari ke hari apabila digunakan secara rutin. Spesifikasi alat ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah dirancang sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin 2 kali sehari bisa bantu untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya tentu saja kita terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera dapatkan pemirsa Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menelepon kami. Ini cara yang aman sekaligus juga praktis, karena nanti yang akan menyambut Anda adalah tim call center dari Gogomol. Jadi pastikan diri Anda mendapatkan hanya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat, teknologi laser
Ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.